adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ada satu orang baru yang diharapkan juga ini cocok nih jadi wakilnya Anies. Berani juga orang ini. Nah, siapa lagi kalau bukan Bupati Meranti, Muhammad Adil, yang menjadi perbincangan sorotan publik dalam satu pekan ke belakang. Kalau kita lihat di sini, ya, ini kabar terbaru dari Bupati Meranti nih, yang digadang-gadang para netizen cocok jadi wakilnya Anies. Kan kemarin disuruh minta maaf ya oleh staf Kemenq, siapa, Yustiwo Prasotwo, apalah gitu namanya, lupa saya. Ini judulnya dari kompas.com terbaru nih. Marahi pejabat Kemenq dengan kata-kata kasar, Bupati Meranti saya tak perlu minta maaf. Karena bukan kata kasar. Ini dipelintir juga ini sama Kompas ya, bukan kata-kata kasar. Dia hanya bertanya. Kita lihat kabarnya. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menjadi sorotan publik. Karena dia sempat berseteru dengan Kementerian Keuangan. Ini kita flashback sedikit saja ya. Adil menyampaikan kekesalan kepada Dirjen di Kemenq itu, Luki Afirman, saat koordinasi rapat rakor pengelolaan pembelanjaan daerah. Di situ dia bertanya soal dana bagi hasil dan sampai ada kata-kata iblis dan setan gitu ya. Ini kan pertanyaannya, ini Kemenq ini isinya iblis atau setan? Nah, itu pertanyaan yang dianggap sebagai pernyataan sehingga dimintai untuk minta maaf. Disuruh minta maaf. Adil pun didesak untuk menyampaikan permintaan maaf oleh staf sus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Namun Adil bilang tak perlu minta maaf soal pernyataan itu. Enggak perlulah minta maaf. Itu kan pertanyaan saya. Kenapa perlu saya minta maaf? Itu kan pertanyaan, bukan pernyataan. Saya sudah bicara itu ketika sesaat menonton videonya beberapa hari yang lalu. Itu mudah saja kita simak dengan baik gitu. Itu pertanyaan jelas kok. Ya, tapi kalau orangnya baperan, merasa berkuasa, ya barangkali pertanyaan pun dianggap tuduhan. Walaupun kalau bicara tentang iblis setan yang ada di Kemenq, itu Sri Mulyani saja sudah bilang. Saya juga sudah angkat videonya. Sri Mulyani bilang, ini saya khawatir nih, was-was nih, godaan setan atau tuyul yang ada di Kemenq mengganggu pegawai-pegawai Kemenq. Kurang lebih begitulah redaksinya. Artinya pertanyaan Muhammad Adil nih ada benarnya juga, itu dibenarkan juga oleh Sri Mulyani. Nah, meskipun Adil mengaku tidak menyebut orang-orang di Kemenq itu iblis atau setan, menurutnya itu adalah pertanyaan. Apakah Kemenq isinya iblis atau setan? Kan tinggal dijawab. Kalau iya jawab iya, kalau bukan ya jawab saja bukan. Sesimpel itu saja gitu. Kenapa harus dibikin repot? Nah, melihat keberanian seorang Bupati Meranti ini ya, kemudian banyak netizen langsung mengait-ngaitkan ke Anies Baswedan. Ini kayaknya cocok nih jadi wakilnya Anies kayak begitu. Walaupun tadi ya, kalau kita baca bocoran dari Mardhani Alisera dari PKS, saya kira sih secara subjektif saya secara pribadi melihat ini arahnya ke Hovifah ya. Karena dia tidak ada di tiga partai itu, sehingga partai-partai itu pun relatif bisa menerima dibandingkan dari salah satu itu. Tapi mungkin saja kemungkinan keduanya adalah AHY. Karena AHY pun cukup kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan lagi kalau AHY menjadi cawapres, saya kira totalitas dari Demokrat, dari SBY juga akan 100% turun ke situ. Jadi mungkin saja, dugaan saya pertama Hovifah, yang kedua AHY, yang ketiga bolehlah ini Muhammad Adil ya. Saya setuju dengan Pak Adil, Pak Bupati hebat tuh dari Bu Siti Mubarokah ya. Sudah setuju dengan pendapat saya. Mungkin Anies Hovifah bisa jadi pertimbangan untuk mendongkrak suara khususnya Jatim. Ya begitu ya. Dari Armageddon, hacker Bulang, Hovifah tidak ada gebrakan jadi gubernur Jatim.
Nah, ini yang menjadi pertimbangannya nanti sejauh mana. Ini saya kira yang sedang dilacak, yang sedang dievaluasi oleh ketiga partai itu. Anies Mardigu, enggak lah, Mardigu enggak ada. Itu enggak. Agus Budiono, wakil Anies yang pas itu Gatot. Pasti pasangan yang sangat-sangat moncer dan kuat. Menarik sebetulnya. Ya, Gatot Prasetyo itu Gatot Nurmantio itu kan Jawa. Jadi saya kira ya dengan realita kita hari ini pemilih banyak dari Jawa itu juga sebenarnya cukup bagus. Bahkan dari dulu sudah ada yang menggaungkannya, Anies Nurmantio, itu keren sekali komposisinya, sipil militer kan gitu ya. Kemudian Jawa, non Jawa dan seterusnya. Tapi tetap lebih kuat Hovifah atau AHY. Saya kira sih begitu ya. Adil jadi wapres, tikus-tikus istana disate semua tikus Nusantara. Abi Braya, Agus Budiono, Mardigu Menko Perekonomian pas. Ya kita belum lihat ya. Kalau saya secara pribadi belum melihat kemampuan Mardigu. Pengalamannya kan belum ada juga di pemerintahan. Swasta oke lah. Itu juga kan masih ya debatable ya. Oke, tapi kita tidak fokus membahas Mardigu. Paino, Kiki Paino, Anies dan Habib Bahar. Keren. Anies dan IBHRS. Ya banyak pasangan-pasangan yang cocok sebetulnya, tapi memang yang diperlukan adalah orang-orang yang bisa menggait suara yang terbanyak, tentunya begitu. Yang tertinggi elektabilitas untuk cawapres adalah AHY. Jadi mau apa lagi? Sebagai ketum PD yang berideologi nasionalis religius dapat meminimalisir dugaan adanya politik identitas. Ya, secara elektabilitas hari ini memang AHY. Tapi tentu itu menarik lah, kita lihat nanti ya. Yang bagus Pak Aher. Pak Aher bagus memang, pintar, soleh gitu. Cuman ya itu tadi, kalau nggak punya suara di Jawa Tengah, Jawa Timur agak repot memang ya. Anies AHY biar Muldoko di penjara. Hovifah setuju dan yakin menang. Oke. Presiden ke depan harus berani jujur dan berani miskin. Oh itu, nah ini yang menarik nih. Anies Baswedan dan Muhammad Adil adalah dua pejabat yang ketika menjabat justru hartanya berkurang. Berbeda sama yang lain-lain. Ya, AHY putranya SBY mantan presiden 2 periode dapat menambah nilai jual. Ya, nilai jual. Ya, saya setuju, cocok. Anies AHY cocok. Anies Hovifah cocok saya kira. Aku tetap dengan Gatot yang wawasan kenegaranya lebih kuat. Pak Adil nanti jadi Menteri Pertambangan dan Energi. Cocok juga Bu Siti. Seru-seru ya. Ini diskusi menarik dan bisa panjang lebar kalau sudah mau berbicara orang. Tapi yang pasti kita dorong terus untuk segera mendeklarasikan Demokrat dan PKS agar kalau orang Sunda itu bilang reg-reg katanya ya. Reg-reg itu apa ya, saya suka agak sulit juga mencari padanannya. Ya tenanglah, menjadi lebih tenang, menjadi lebih bersemangat, sekaligus menjadi lebih optimis gitu kalau sudah calonnya ditetapkan sejak awal. Dan ini pendidikan politik bagi rakyat kita semua. Kalau calon presiden, bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden sudah dimunculkan ke publik 1 tahun sebelumnya, itu adalah fenomena yang menarik di Indonesia dan itu bagus sekali sehingga rakyat bisa menilai, bisa menimbang jauh dari pola-pola yang selama ini kita lakukan seperti membeli kucing dalam karung. Kita nggak tahu apa isinya. Nah, dengan begini maka kita bisa menjadi lebih tahu. Baik, sahabat semua, itu dulu diskusi kita di malam hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan ketika ada kabar menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah.
Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.